Pokoknya ini orang harus ada di sini. Rebut-rebutan jemaat, ngambil-ngambilin jemaat, ya kan? Itu udah di mana-mana. Geser-geseran sini sama sana, ngomong-ngomongin itu sama sini. Karena berusaha untuk saing-saingan. Karena dianggap semuanya adalah usaha, bisnis unit. Itu tanpa disadari masuk ke dalam Injil kemakmuran, masuk ke dalam jemaat. Akhirnya datang kepada Tuhan transaksional semuanya. Shalom semua, selamat datang di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen bersama Pastor Billy Lantang. Senang sekali rasanya kita bisa kembali berkumpul dan belajar bersama. Pada video kali ini, kita akan mengulas sebuah pesan spiritual dan kehidupan yang sangat mendalam yang dibawakan oleh Pastor Billy Lantang. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, penuh dengan dinamika, ketidakpastian, hingga berbagai pergumulan pribadi, seringkali kita merasa lelah, khawatir, bahkan kehilangan arah. Melalui pembahasan kali ini, kita akan diajak untuk memahami arti kemerdekaan yang sejati dalam hidup. Bukan hanya merdeka secara fisik atau negara, tetapi merdeka secara batin dan rohani. Kita akan membedah bagaimana menghadapi masa-masa sulit, bagaimana menjaga respon hati kita, hingga cara membedakan mana kebenaran sejati dan mana godaan dunia yang penuh tipu daya. Simak video ini sampai selesai agar kamu mendapatkan pandangan baru yang menguatkan dan mencerahkan. Jangan lupa untuk santai, siapkan catatan jika perlu, dan mari kita mulai pembahasannya. Siapkan catatanmu, siapkan hatimu, tonton sampai habis supaya maksud dan tujuan Tuhan dalam renungan ini dapat kamu pahami dengan baik. Dan bantu kami dengan like, komen, subscribe. Let's go! Silakan duduk. Shalom. Terima kasih diundang ke sini. Kalau liburan di sini ibadah ya. Saya habis ini ada ibadah lagi. Nggak tahu kenapa hari ini kalau hari libur banyak ibadah di rumah-rumah. Nggak macet soalnya mungkin kali ya. Oke. Kita baru merayakan 81 kemerdekaan Indonesia dan saya di satu sisi saya bangga dengan negara ini. Jangan kabur kemana-mana Bapak Ibu. Negara ini negara yang luar biasa. Di satu sisi juga saya sedih ngeliatin bagaimana pengelolaan bangsa ini bertahun-tahun. Saya besar di kota ini. Saya pernah tinggal di luar 13 tahun. Saya tetap pengen balik. Saya nggak pernah mau ada di mana-mana. Saya cinta Indonesia. Dan saya tidak dapat panggilan dari Tuhan untuk mengembalakan gereja. Saya nggak pernah mau. Saya bergerak di yayasan. Dan yayasan saya ini didirikan sama orang tua saya dari tahun 67. Mama saya hari ini sudah 83 tahun, papa saya sudah meninggal. Dan yayasan kami ini ada satu divisi yang membantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Jadi saya ini biasa ke dusun, ke desa, kota, kecamatan, kabupaten untuk bantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Dengan kesempatan itu saya akhirnya bisa lihat Indonesia. Dari ujung ke ujung, saya baru balik dari Timika, dari mana lagi tuh, dari Tobelo waktu yang lalu dan lain sebagainya. Saya keliling lah. Dari satu sisi saya melihat Indonesia saya makin bangga karena saya nggak pernah ngelihat negara sekaya ini. Saya pernah 13 tahun di Amerika. Bagi saya Amerika nggak ada apa-apanya sama Indonesia. Kekayaan buminya ya, kekayaan alamnya, belum lagi ikannya. Bapak Ibu kalau ke Ambon, di bawah situ kan ada Laut Banda ya. Itu laut terdalam di dunia. Bapak Ibu tahu nggak? Ikan bisa lahir di Amerika, matinya di Banda. Karena ikan berbondong-bondong datang. Jadi itu ada foto satelit di mana ikan dari seluruh dunia berbondong-bondong pergi ke Laut Banda, matinya di situ. Jadi ikannya kaya, ya, alamnya kaya, buminya kayanya luar biasa. Saya ke Freeport berapa tahun yang lalu, saya kena tembak di bus saya dari pemberontak di sana. Brimob yang jaga di depan saya dia diam aja. Dia kasih tahu sama saya, sama tim saya, dia bilang, "Pak, itu hanya tembakan provokasi." Serem nggak? Serem lah. Tapi saya makin ngerti kenapa mereka begitu. Karena dari bumi Indonesia dikeruk tambangnya ratusan ribu ton tiap hari. Ini baru aja dibangunin smelter di Gresik. Tadinya ditaruh di kapal, kapalnya pergi ke Amerika tuh kapal udah jadi smelter. Saya cuma mau kasih gambaran aja betapa hebatnya negara ini. Belum lagi kalau saya ke Belitung, itu tempatnya nikel di sana, tempatnya timah maksud saya di sana. Belum lagi Sulawesi, nikelnya luar biasa. Belum lagi gas alamnya dan lain sebagainya. Belum lagi alamnya. Saya ke puncak gunung di Wamena sama teman saya bilang, kenapa nggak bangun hotelnya di sini? Mana bisa, Bung?
Bangun hotel di sini nggak ada yang datang orang di sini. SDM-nya masih rendah di sini, Bung. Ini baru dikasih dana desa mabok semua orang-orangnya. Itu yang terjadi di bumi kita. Indonesia luar biasa Bapak Ibu. Doakan 81 tahun itu Tuhan terus kasih pemimpin yang luar biasa. Nah, kalau kita mau menjadi bagian dari situ, mungkin Bapak Ibu nggak dipanggil di politik, nggak dipanggil seperti saya ke desa-desa dan lain sebagainya. Lakukan sebaik-baiknya. Kita hidup di dalam kota yang baru dinobatkan menjadi kota terbesar di dunia, 40 juta orang di sini. Kalau ada waktu liburan pergilah dari Jakarta ya. Kota ini udah sumpeknya luar biasa. Nah, setiap hari ada orang berkelahi di jalanan. Tiap hari ada orang meninggal di jalanan. Di Jakarta loh, ada 18 juta motor di sini. Paling tidak nih ya, paling tidak ya, kontribusikan kepada kota kita, kontribusikan kepada bangsa ini damai dari Tuhan. Jadi kalau engkau bersinggungan di jalan, senyum. Ngalah aja. Ya, ngalah. Jangan, paling tidak kontribusi itu aja. Saya nggak minta yang muluk-muluk deh. Saya ngomong begini bukannya karena saya lebih pandai nggak. Saya ini ada darah Manado, saya ada darah Timur, darah panas juga adalah. Darah sambal semua di sini kan. Bayangin, saya lagi naik mobil pelan-pelan, motor nyelak di depan. Itu kalau sedikit lagi kena dia kan kaget dong. Kita klakson, udah cuman klakson aja, dia berhenti dibuka helm. Apa lo? Ayo. Ini daging juga lah. Istri saya punya password yang luar biasa, dia pegang kaki saya, dia bilang ini sudahlah, itu jangan-jangan jemaat, dia bilang gitu. Saya kalau dengar kata jemaat langsung luluh hati saya. Setiap kali ada motor kurang ajar dia bilang jemaat. Lama-lama saya bilang ini jemaat gereja mana? Gereja ini jemaat kurang ajar semua. Tapi udahlah, maksudnya kita mulai dari kita lah, bawalah damai lah. Nah saya cuma mau kasih tahu begini loh Bapak Ibu ya. Orang yang sudah dilepaskan, bangsa dilepaskan dari sebuah penjajahan, belum tentu dia merdeka loh. Ada seekor gajah ya di daerah Thailand, dia gemuk sekali gajahnya. Di sirkus. Dia itu sampai diikat kakinya karena dia kegemukan. Supaya dia gak bisa maju makan. Diikat kakinya dengan rantai. Setiap kali dia maju, dia terhentak, dia gak bisa maju karena terikat. Setelah dia sudah lost weight, sudah habis berat badannya, sudah normal kembali, itu kan rantai dicopot. Rantainya dilepaskan dari dia. Itu gajah gak mau maju. Karena di dalam pikirannya dia masih dirantai. Banyak orang sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Kita sudah terima Yesus. Hidup kita tuh masih di zaman lalu. Hidup kita masih di dalam belenggu dosa. Ketakutan yang luar biasa. Yuk, di dalam nama Tuhan Yesus katakan kepada jiwamu, saya mau merdeka Tuhan. Saya mau hidup saya betul-betul setiap hari mengalami kasih-Nya Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Saya 28 tahun pelayanan. Saya udah kenyang lah sama namanya politik gereja. Ya, saya udah ngelihat di mana-mana. Saya udah pergi ke ribuan gereja di mana-mana. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati dengan pengajaran, hati-hati dengan cara kita datang kepada Tuhan dan lain sebagainya. Makin kita gak mengerti isi hati Tuhan, kita gak kejar saat teduhnya kita setiap hari, rusak kita, pikiran kita. Akhirnya kita menggunakan ibadah menjadi sesuatu pembawa keuntungan bagi kita. Sedih saya banyak sedihnya lah sebenarnya ngeliatin banyak, tapi di satu sisi saya juga bangga lihat orang-orang yang bertumbuh ya. By the way saya mau kasih tahu begini, sebelum kita dalami firman Tuhan. Ada satu divisi di yayasan saya yang saya katakan tadi, kita bantu hamba Tuhan di daerah toh. Itu sudah 20-an tahun saya pegang sama istri saya. Jadi kami dapat laporan dari daerah tuh udah setiap bulan, setiap hari dan lain sebagainya. Selama ini tahun 2006 ya, 5 tahun terakhir, pertumbuhan kekristenan di Indonesia luar biasa pesatnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu mungkin nggak dengar, ya Bapak Ibu nggak tahu, nggak dengar dan lain sebagainya. Tapi pertemuan luar biasa, karena saya geraknya di luar organisasi. Jadi saya lihat nih semuanya yang terjadi. Kita sering meeting dengan yayasan yang lain, oke? Saya baru bergabung dengan namanya, saya banyak sinergi lah sama yang lain-lain. Saya baru bergabung dengan namanya Mission Aviation Fellowship. Itu sebuah pelayanan yang naik ke atas gunung di Papua dengan pesawat terbang baling-baling. Semua pilotnya misionaris. Saya baru pergi ke Wamena dan kemudian kita pergi ke atas gunung di Wamena sana. Ngeri Bapak Ibu. Itu pergi naik pesawat mendarat di atas gunung, dia mesti muter-muter dulu di atas, kasih tahu sama masyarakat di bawah kalau kamu punya babi dipegang dulu. Karena kalau enggak, kita mendarat babinya nyelonong nabrak pesawat pesawatnya rusak. Jadi babi mesti dipelukin. Kita mendarat di sana. Mereka sukunya bilang apa sama saya? Bapak, terima kasih sudah datang ke sini Pak. Ini kita mau ke kota Wamena lewat hutan 3 minggu jalan Pak. Gitu. Gak ada jalanan di situ. Jadi hanya bisa ditempuh sama pesawat terbang. Kita bawa sembako dan lain sebagainya. Tadinya istri saya mau ikut, akhirnya nggak bisa. Karena tiba-tiba pilotnya bilang nggak bisa Bu, ini di belakangnya barang semua dibawa, makanan semuanya. Sampai di sana,
Saya bingung karena kok ada bangunan gereja di sini. Saya bilang ini katanya nggak ada jarak ke kota, nggak ada jalan ke kota. Ini ngambil materi dari mana? Mereka bilang kalau dasar fondasi Pak itu dari batu kali Pak. Kalau kayu-kayu kan bisa ambil dari pohon. Nah atasnya seng-seng itu diangkat sama pesawat Pak berkala. Jadi kita pelan-pelan bangunnya. So jadi gereja Pak, dia bilang itu. Terus dia bilang gini, Pak Pendeta puji Tuhan Pak, Bapak datang ke sini jauh-jauh Pak. Kita kebetulan di sini nggak ada pendeta Pak. Saya dalam hati maksud loh. Terus dia bilang begini tiba-tiba, Bapak ayolah Pak, saya sudah sepakat ini sama suku-suku yang lain Pak. Bapak tinggal saja sama kami jadi pendeta kami sini Pak. Saya bilang saya belum punya karunia untuk tinggal, saya masih punya karunia untuk mengunjungi saja. Nanti kalau satu hari saya nggak nongol di pasar minggu ini pasar minggu apa? Lenteng Agung, pasar minggu ya. Kalau saya nggak nongol di pasar minggu ada kemungkinan saya sudah di Papua dan sana. Saya cuma mau kasih tahu betapa dahsyatnya Indonesia loh, ya. Banyak orang sudah terima Yesus di mana-mana, tahu nggak gara-gara apa? Sosial media. Gunakan sosial mediamu sebagai mimbarmu. Banyak orang bertobat gara-gara COVID. Karena apa? Semua diupload ke sosial media kan, video-video. Makanya saya aktif di sosial media, kenapa? Karena saya nulis renungan harian, sudah 6 tahun. Tulisan. Sekarang saya buatin videonya sudah 3 tahun. Video saya buat dan saya upload tiap hari loh. Dan itu gak mudah, itu pekerjaan yang sangat sulit setiap hari harus konsisten. Saya lagi bepergian, saya harus buat video. Karena itu komitmen saya. Paling tidak orang bisa bertobat dari situ. Saya mau sumbangsi kepada bangsa ini paling tidak dari situ deh. Kenapa? Karena bangsa Indonesia dalam 2 tahun terakhir menempati urutan pertama di dunia orang-orang yang ada di depan sosmed 5-7 jam per hari. Kan parah kan? Tapi karena itu parah juga, satu sisi menjadi kesempatan toh. Kita kabarkan Injil aja di sosmed udah sekalian. Karena orang banyak di situ. Banyak orang bertobat akhirnya. Jadi saya masih ketawa hari ini kalau masih dikatakan bahwa statistik orang Kristen masih 10-15%. Saya bilang gini, gue lagi SMA tahun 80 udah 10-15% kok kagak naik-naik. Ya kalau disebutin angka yang normal bisa chaos lah ya, saya tahu lah persentasenya berapa. Dan itu udah puluhan bahkan mungkin sudah masuk ke ratusan juta. Ya, saya mau kasih tahu pertumbuhan kekristenan luar biasa di Indonesia ya. Ikut serta di dalam situ. Saya cuma mau kasih tahu 81 tahun paling tidak kalau kita nggak bisa kontribusi di politik, kontribusilah lewat jarimu, berikan keteduhan pakai bahasa Indonesia dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, jangan nyinyir, jangan ngapain, jangan debat kusir ya di sosial media, kasih firman Tuhan aja udah beres ya tiap hari. Nah itu sebabnya juga hari ini, yuk kita belajar sama-sama. Kehidupan kita juga gitu loh, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Ya, bangsa Mesir dikeluarin dari Mesir, dilepaskan dari Mesir. Hal pertama yang Alkitab katakan apa tau? Dibilang begini, seharusnya mereka punya jalan pintas lebih cepat lewat bangsa Filistin. Tapi kalau mereka lewat ke situ, nanti mereka bersungut-sungut, makanya disuruh muter 40 tahun. Nah Bapak Ibu, yuk sama-sama kita mengerti bahwa setiap hari kemenangan kemarin gak bisa kita bawa ke hari ini. Saya menang sama diri saya sendiri waktu saya melewati cancer 2019. Saya divonis mati 3 bulan. Tubuh saya sudah 85% cancer semua. Setiap hari saya ngelewatin namanya lembah kekelaman. Sama istri saya di rumah sakit. Kita ngelewatin sama-sama, anak-anak waktu itu masih kelas 3 SMA dan yang satu masih kelas 6 SD. Semua kita lewatin padang gurun sama-sama nih. Saya cuma mau beritahu sama kita, kemenangan saya di saat itu nggak bisa saya bawa ke hari esok. Karena besoknya ada pergumulan baru lagi. Kita kalau nggak diisi sama firman Tuhan, lama-lama kita nggak dikuasai firman hidupnya. Lama-lama keok sendiri gitu loh. Jangan yang namanya anggap enteng, yang namanya saat teduh di pagi hari. Bapak Ibu, kalau saya anjurkan juga lakukan yang sama. Kan biasanya bacanya di HP mungkin. Matikanlah notifikasi di HP-mu. Jadi kalau bangun pagi itu baca firman. Jangan yang lain-lain, ikuti firman Tuhan, bangun pagi, fondasinya firman Tuhan, baru lakukan semuanya dengan kebenaran. Itu aja, mulai dari situ aja dulu. Baru ntar lama-lama kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman, oke? Nah, sekarang saya cuma mau kasih gambaran begini. Waktu Daud menang sama Goliat, tahu ceritanya toh? Dia bawa apa waktu dia ngalahin Goliat? Berapa batu? 5 ya? Dia bawa umban. Dia bawa tongkat, dia bawa tas kecil buat batunya. By the way, kenapa 5 batunya? Karena Goliat punya 4 saudara. Alkitab katakan. Gak baca firman ya? Kok pada bengong sih? 4. Ada 4 saudaranya, raksasa semua. Berarti kalau dia bawa 5, berarti di dalam benaknya Daud apa? Kalau nongol nih saudara-saudaranya, gue hajar satu-satu. Berarti apa di dalam benaknya? 1 batu buat 1 raksasa. Betul? 1 batu buat 1 raksasa, berarti 1 batu mematikan 1 raksasa toh? Dia gak bawa ekstra loh. Nggak nongol aja, nanti di ayat-ayat berikutnya mati itu 4-4-nya, dibunuh.
Bukan sama dia sih, ada yang bunuh nanti di situ. Ada ceritanya lah itu semuanya. Tapi dia bawa 5. Dan kenapa dia bawa batu? Karena di dalam benaknya dia selalu berpikir begini, pastinya. Apapun yang kecil di tangan saya, kalau saya bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Amin. Kemenangan dahsyat toh. Dipenggal kepalanya sama pedangnya Goliat kan. Oke, dipenggal kepalanya, pedangnya dibawa sama dia, ditaruh di Yerusalem. Terus Alkitab silent, gak pernah ngasih tahu apa-apa. Nah setelah dia menang sama Goliat, dia dielu-elukan di bangsa Israel toh. Waktu dia dielu-elukan di bangsa Israel, Raja Saul akhirnya iri hati. Benar ya? Raja Saul akhirnya ngejar-ngejar dia kan. Coba lihat, 1 Samuel 21. 1 Samuel pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-9. Ayat ke-8 dulu deh. Dikejar ya sama Saul ya. Dia lari ke rumahnya Ahimelek, seorang imam. Lagi dikejar nih. Dia lari ke rumahnya Ahimelek, lihat apa yang terjadi. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, imam ya, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Dia nyari loh, nyari tombak, nyari pedang. Karena saya butuh proteksi buat saya nih, ya kan? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak. Dia lagi bohong sebenarnya. Dia nggak kasih tahu bahwa dia dikejar sama Saul. Dia bohong sama Ahimelek. Ahimelek tuh imam. Kemudian berkatalah imam itu, dikatakan begini, pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itu yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambil aja. Dibilang gitu. Yang lain tidak ada, hanya ini. Daud bilang apa? Tidak ada seperti itu, berikanlah kepadaku. Saya mau beritahu kepada kita, pedang yang diambil hasil kemenangan dia atas Goliat. Dan dia menang cuma pakai batu. Karena di dalam benaknya apapun yang kecil, kalau saya bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Dia datang di atas nama Tuhan Allahnya. Oke? Saat dia dikejar sama Saul, pedangnya musuh yang pernah dikalahkan sama dia diambil untuk proteksi dirinya dia. Saya cuma mau kasih tahu aja gambaran pahlawan iman seperti ini ketika tidak jaga hati di hari esok, pedangnya lawan dijadikan proteksi buat dia. Apalagi kita. Makanya saya selalu bilang jangan anggap enteng saat teduh. Gak bisa cuman hanya tahu firman, gak bisa. Hidup harus dikuasai sama firman. Hidup bukan sekedar ngerti firman, dikuasai sama firman tiap hari. Tiap hari. Saya punya teman ya, di sebuah gereja lah di kota Solo. Dia sama suaminya kalau jemput saya ini, istrinya selalu bawa mobil. Saya paling suka kalau dia nyupirin saya. Karena di dalam proses dia nyupirin saya, dia selalu ngomong gini, terima kasih Tuhan Yesus. Dia stop di lampu merah, terima kasih Tuhan Yesus. Dia tuh kayak terhubung terus gitu sama Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Ngeliatin mukanya teduh banget. Itu ciri-ciri orang yang hidupnya tuh selalu terhubung dalam semua. Saya percaya ya. Saya percaya dia kalau ngambil keputusan pasti tanya Tuhan terus. Di dalam sini selalu terhubung sama Tuhan. Tuhan, tolong ya Tuhan. Tuhan, pimpin ya Tuhan. Itu hidupnya kayak begitu tuh. Saya kalau dijemput sama dia, saya selalu menanti-nantikan kata-kata itu keluar dari mulutnya. Teduh banget. Saya gak pernah ada di mobil yang seteduh itu. Karena ibu itu. Dikit-dikit, makasih ya Tuhan. Tanpa disadari ke bawah-bawah sama saya. Saya kalau masuk mobil sekarang, makasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Coba deh, lakukan hal yang sederhana itu ya. Hidupmu gak bisa dibohongin sama iblis. Bahkan ketika nanti ada sebuah rasa takut, itu tidak akan menjadi ketakutan. Karena hidupmu tidak akan di bawah, di dalam ketakutan atau kecemasan. Takut itu normal, hidup dalam ketakutan itu bahaya. Takut normal lah, kita itu bahkan anugerah. Ada api tiba-tiba ada gas meledak, masa gak ada rasa takut? Kan kita akhirnya gak bertindak. Ada api lucu juga ya ada api ya gitu, gak mungkin lah. Kita harus ada rasa takut lah, baru kita bertindak kan, itu anugerah. Tapi hidup di dalam ketakutan tuh gak boleh. Ya takut itu normal, sakit hati juga normal. Manusia bisa sakit hati, tapi hidup di dalam kepahitan itu gak boleh. Ya, itu manusiawi. Kemudian kita ambil keputusan toh di dalamnya. Oke. Setelah ini nanti Bapak Ibu baca lagi di 1 Samuel 20 yang 27-28. Tahu gak Daud ngapain? Dia pergi ke Raja Akis, rajanya Filistin. Dia bilang gini, bos, gue ngumpet di sini boleh gak? Karena kalau gue ngumpet di sini gak mungkin Saul ngejar gue ke sini. Lu kan musuhnya Israel. Coba, dia pergi ke Filistin, dia ngumpet di situ 1 tahun 4 bulan. Dan akhirnya dia dikasih kota namanya Ziklag di situ. Dia bawalah istrinya sama anak-anaknya di sana.
Dan satu hari kota itu diserbu sama Amalek, diambil keluarganya. Di situ akhirnya dia pakai efod. Efod itu sebuah jubah imam. Dia bilang, Tuhan, dia nangis, Tuhan tolong aku. Tuhan kasih kesempatan sih sama dia. Dan akhirnya dia bisa membebaskan keluarganya. Saya cuma mau kasih gambaran aja. Seorang pahlawan iman, dalam beberapa periode setelah itu, hidupnya bisa ngawur loh. Bisa ngambil keputusannya sesuai sama kekuatannya sendiri. Jadi hati-hati dengan hidup kita. Jangan anggap enteng yang namanya firman. Makanya di Ibrani bilang apa? Firman itu yang menopang hidup manusia. Kalau hidupmu mau merdeka, hidupmu mau tersenyum setiap hari, hanya bisa lewat firman, gak bisa lewat lain. Gak bisa, ya. Itu sebabnya yuk hari ini mari kita sikapi dengan baik dan benar. Dan kalau kita mengerti ini, kita mengerti apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang diri kita katakan. Coba lihat Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal yang ke-53, ayatnya yang pertama. Yesaya bilang begini, Yesaya ini menurut saya adalah sebuah kitab mesianik. Kitab yang paling syarat penuh dengan nubuatan tentang Yesus, ya. Dan Yesaya ini penuh dengan berita-berita mesianik sebenarnya. Ini seperti perjanjian baru yang ada di perjanjian lama. Itu Yesaya kalau saya baca begitu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Who's gonna believe the report? Siapa yang akan percaya dengan berita ini? Berita apa? Berita tentang Tuhan Yesus maksudnya. Dan kepada siapakah, pertanyaan yang kedua, tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Nah, ini pertanyaan sangat penting. Berita siapa yang kita akan percaya? Firman siapa yang kita akan percaya? Kemudian kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada siapa? Kepada orang yang percaya sama beritanya Tuhan. Oke? Nah, sekarang coba lihat ayat yang keempat. Ini saya kasih contoh aja nih. Kalau ada yang sakit misalnya, coba lihat. Tetapi sesungguhnya, dikatakan apa? Penyakit kita lah yang ditanggungnya, ya kan? Dan kesengsaraan kita dipikul sama dia. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itu pernyataan tentang Yesus. Yang namanya kesengsaraan hidup, masalah kehidupan, bahkan penyakit ditanggung sama Yesus di kayu salib. Oke? Itu sebabnya ketika berhadapan sama apapun masalah hidupmu, bilang begini, Tuhan, saya mau percaya sama beritanya firman Tuhan, bukan laporan atau beritanya daripada iblis. Saya mau percaya Tuhan bahwa kenyataan hidup saya hari ini harus tunduk sama kebenaran firman. Dan kalau saya lakukan itu dalam hidup saya tahu bahwa kesengsaraan saya, semua penyakit saya sudah dipikul sama Tuhan di kayu salib. Tuhan, selagi saya menunggu jawaban doa, ajari saya untuk menikmati penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa. Jangan dikejar-kejar jawaban doanya. Jawaban doa itu udah kedaulatan Tuhan. Tuhan kasihnya kapan terserah dia. Jawaban doa itu ada 4 kan? Iya, tidak, nanti, atau A diganti B. Jadi tenang aja, Tuhan udah tahu kok. Nah, kalau Tuhan biarkan sampai misalnya masalahnya berlarut-larut, itu adalah sekolah kehidupan, berarti sekolahnya belum selesai. Sekarang saya tanya, kalau kita ada di dalam sebuah kelas, yang berhentikan kelasnya muridnya atau gurunya? Ya gurunya lah. Mana ada murid yang ngomong gini, Pak Guru ini kelasnya berat banget ya, boleh gak kita berhenti ya sekarang? Mana ada kayak begitu? Yang berhentikan kan gurunya, ya kan? Jadi biarlah dia yang berhentikan. Makanya badai kehidupan atau masalah proses kehidupan itu adalah sekolah kehidupan. Terima aja, bilang sama Tuhan, Tuhan ajari saya. Aku percaya Tuhan, beritanya Tuhan dikatakan bahwa kesengsaraan saya, masalah saya, bahkan penyakit saya sudah ditanggung di kayu salib. Saya percaya sama Tuhan. Tuhan, selama saya lagi ngelewatin badai ini, berikan saya kelegaan, berikan saya kepuasan, berikan saya hikmat di dalam Kristus Yesus. Jadi saya jalannya enak gitu loh. Saya nggak pernah lupa lah. Udahlah. Yang namanya buah kehidupan kan yang nikmati orang lain ya. Saya nggak pernah lupa. Saya tuh disamperin sama saudara teman di lantai 8 waktu saya lagi dirawat di kemo ya. Itu di lantai itu tuh di Singapore General Hospital orang mati tiap hari Bapak Ibu. Karena itu lantai kemo. Orang mati, orang menjerit, orang keluarga yang nangis-nangis dan segala macam tiap hari di situ. Tapi setiap kali ada orang masuk ke dalam, teman datang, keluarga datang, mereka selalu bilang gini, kok lu tenang sih Bill? Kok lu senyum-senyum aja sih Bill? Saya bilang gini, itu bukan kuat dan gagah gua. Di kitab Korintus dibilang Tuhan yang menumbuhkan buah kebenaran. Tuhan yang menumbuhkan yang namanya damai sejahtera, sukacita. Dan di Mazmur dikatakan dia menimbulkan buahnya pada musimnya. Di musim saya butuh sukacita, dia tumbuhkan. Di musim saya butuh damai sejahtera, dia tumbuhkan. Di musim saya butuh ketenangan, dia tumbuhkan semuanya. Itu adalah buah roh yang lu lagi nikmatin, saya bilang begitu. Saya bilang itu bukan kuat dan gagah gue lah, itu semua karena Tuhan. Jadi hari ini tinggal di dalam kasih-Nya. Biarkan dia yang tumbuhkan buah kebenaranmu. Dan selalu katakan kepada jiwamu. Seperti Daud selalu ngomong sama jiwanya. Aku mau percaya sama beritanya Tuhan.
Aku mau percaya sama beritanya bahwa semua kesengsaraan dan penyakitku sudah ditanggung di kayu salib. Apapun masalah yang kulewati hari ini, aku percaya tangan perkasanya Tuhan melindungi aku. Dan tolong ya Tuhan, supaya aku nikmati perjalanan ini. Saya nikmati loh perjalanan itu. Walaupun saya belum lihat kesembuhan. Saya nikmati hari lepas hari. Saya tersenyum setiap hari sama istri saya. Kita perjamuan kudus setiap hari. Saya bilang gini, nikmat juga ya jalan di dalam lembah kekelaman sama dia. Saya ngelihat kebaikan Tuhan, saya melihat suara Tuhan dan mendengar suara Tuhan makin jelas. Saya tulis terjadi. Saya bilang gini, Tuhan kenapa gak dari dulu-dulu ngomong sih? Dia bilang gini, dari dulu saya udah ngomong, kamu aja sibuk. Makanya di perjanjian baru dikatakan firman Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan kepada imam besar di Bait Allah. Ketika engkau sedang berhadapan sama padang gurun, suara Tuhan makin jelas. Jadi itu semua seizin Tuhan toh, ya kan? Nah ingat juga baik-baik begini, ya. Kita ini sudah diperdamaikan sama Kristus Yesus. Saya cuma mau kasih gambaran ini sama Bapak Ibu, betapa dahsyatnya Alkitab kita. Saya nggak punya waktu untuk bahas semuanya. Waktu manusia pertama kali di Taman Eden, waktu dia diusir dari hadirat Tuhan karena dosa. Dosa itu adalah menghasilkan kematian. Kematian artinya adalah pemisahan daripada Tuhan. Itu kematian. Dibuangnya ke timur atau ke barat? Kok nggak baca Alkitab sih? Timur ya? Bukan ke Bekasi, pokoknya ke timur. Ya. Dibuangnya ke timur ya. Timur itu adalah lambang pemisahan daripada Tuhan. Waktu Kain membunuh Habel, Kain disuruh pergi ke timur. Itu lambang pemisahan daripada Tuhan. Oke? Nah, waktu Tuhan kembali memulihkan hubungannya dengan manusia, Tuhan menyuruh manusia membangun sebuah tempat atau yang akhirnya menjadi sebuah bangunan. Oke, saya cuma mau kasih gambaran ini. Pertama kali bangunan yang dibuat sama manusia untuk supaya hadirat Tuhan bisa datang dan berjumpa dengan manusia, itu adalah kemahnya Musa. Tabernakel Musa ya, di padang gurun. Oke? Waktu disuruh membangun kemah itu, arsiteknya namanya Bezalel sama Aholiab. Oke? Dibangun ya. Itu pintu gerbang kemahnya ngadepnya ke timur. Timur. Sekarang saya mau tanya kuis. Ada yang tahu nggak? Suku siapa yang tinggal? Kan sukunya banyak, ada 12. Siapa suku yang tinggal persis di depan pintu kemah Musa? Suku siapa? Suku yang keempat, suku namanya apa? Yehuda. Yes. Cek di Alkitabnya. Yang tinggal di depan pintu gerbang kemah Musa adalah suku Yehuda. Siapa yang lahir dari keturunan suku Yehuda? Yesus toh? Itu gambaran apa? Dia lahir di situ, di suku Yehuda. Dia bawa manusianya masuk ke dalam ruang Maha Kudus, berdamai dengan Tuhan. Semua yang Tuhan buat nggak asal-asalan, ada artinya. Ketika manusia dipisahkan dari Tuhan, disuruh pergi ke timur, dari timurlah datang Kristus membawa manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Itu semuanya detail, ada artinya. Pertama kali tabir disebut, tabir itu kan hordennya kan, pemisah antara manusia sama ruang Maha Kudus toh. Oke, tabirnya didirikan, yang boleh masuk ke belakang tabir siapa? Imam besar toh, sekali setahun ya. Waktu dia masuk tabirnya ketutup, betul? Kata tabir pertama kali di perjanjian baru, ya di perjanjian baru, itu kata tabir pertama kali diucapkan ketika Yesus katakan selesai di kayu salib. Tabirnya dirobek, bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Sama Tuhan sendiri robek. Dia masuk ke situ sebagai imam besar buat saudara dan saya toh. Waktu dia masuk ke dalam situ, tabirnya kan kerobek. Orang bisa lihat dia dari belakangnya. Kitab Ibrani bilang apa? Dia bawa manusia masuk ke dalamnya sebagai prodromos. Saudara dan saya dibawa ke dalam tahta Tuhan. Alkitab begitu detail menjelaskan tentang perdamaian antara Tuhan dengan manusia karena Yesus. Sekarang kalau ada masalah, kalau kita mengerti kebenaran ini, gak ada artinya lah masalah kita. Penyertaan Tuhan terlalu hebat buat kita. Seringkali mata kita yang dibutakan, akhirnya kita ngelihat masalahnya terus. Kita gak ngucap syukur, makanya latihlah lidahmu untuk mengucap syukur. Karena apa yang kita renung-renungkan terus nanti lama-lama jadi ucapan. Gak percaya, coba baca nih. Mazmur berapa ya? 39. Ya, Mazmur 39 ayat 3 coba lihat. Mazmur 39 ayat yang ketiga. Hatiku bergejolak dalam diriku. Betul?
Menyala seperti api, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Perhatikan prinsip ini loh. Apapun yang ada di dalam hati kita, lama-lama bergejolak. Ketika bergejolak, nanti akan terucap. Jadi orang yang misalnya sakit hati, dia simpen jadi kepahitan, dia mulai ngomongin segala macam, itu kelihatan dari omongannya. Ngomongannya tuh pahit banget, ngomongannya kemudian kayak nggak membawa keteduhan, asumsi melulu, penuh dengan kepahitan. Nah sebaliknya, orang yang nyimpen firman Tuhan di dalam sini, hatinya juga akan bergejolak dan menyala-nyala nanti ketika keluar dari mulut firman Tuhan. Dan ketika nanti ngobrol sama temennya, dia bilang ini, lo masih dimusuhin sama dia? Iyalah, tapi gue sih gak apa-apa, gue sih gak pernah kasih silent treatment. Kalau gue ketemu pasti gue akan sapa duluan. Karena Alkitab bilang apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Gue sih gak apa-apa, gue udah teduh, gue gak apa-apa kok hati gue. Teduh ngomongnya. Terus kalau ngomong sama dia, kita nagih pengen ngobrol terus sama dia. Karena dari mulutnya sesuatu yang keluar adalah firman, bukan sesuatu yang akhirnya sampah yang keluar dari mulut. Makanya ya, di dalam tekanan aslinya orang keluar. Beberapa tahun yang lalu, ada 2 orang berkelahi di pintu tol di Bogor. Gara-gara rebutan masuk pintu tol. Yang satunya mati loh, gebuk-gebukan. Pulang dari kerja, dua-duanya ditunggu sama keluarganya, dua-duanya gak pulang. Yang satu mati, yang satu masuk penjara. Dan setiap kali orang masuk penjara, Yeremia 17 dinyatakan, dia tidak kenal siapa dirinya. Orang masuk di kantor polisi kan ngomong gini habis melakukan kejahatan. Saya kilaf pak, saya nggak tahu kenapa saya begitu. Nah coba lihat. Jangan anggap enteng yang namanya diam-diam masukin dosa. Masukin dosa. Nggak pernah baca firman dimasukin sama macam-macam sampah dunia. Kita pikir nggak ada yang ngelihat juga, ya kan? Kita masukin hal-hal yang buruk-buruk kita masukin. Kita bilang ini aman kok, cuman gue konsumsi sendiri. Oh iya, di saat itu lo aman mungkin. Nanti lu tinggal tunggu ada tekanan, keluar tuh aslinya lu. Lu bisa selingkuh lah, lu bisa melakukan kejahatan karena sampahnya terlalu banyak udah di dalam sini, tinggal tunggu kesempatan aja. Tapi ketika dimasukin sama firman setiap hari, ketika ada tekanan yang keluar firman. Yang keluar pasti firman. Karena input menentukan output. Udah sesederhana itu kok. Yuk hari ini kita sikapi dengan benar supaya kita makin mengerti bahwa Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Saya cuma mau kasih ini sebagai inti dari khotbah saya ya. Kehidupan ini seringkali setiap hari kita dibohongin sama iblis. Banyak kebohongan di luar sana, bahkan menyusup masuk ke dalam ranah gereja ya. Hati-hati, saya cuma bagikan 3 hal ini cepat aja. Yang pertama adalah pragmatisme ya. Pragmatisme tuh begini, apapun yang kau anggap baik belum tentu benar. Tetapi segala macam bentuk kebenaran di dalam Tuhan pasti bawa kebaikan. Ini Jakarta Selatan ya Bu, betul ya. Saya tadi dari pusat, saya dari rumah tadi ya. Saya kalau mau ke sini berarti kan harus ke selatan ya. Kalau tadi saya bilang gini, saya nggak mau ke selatan, jalan tolnya bolong-bolong, nggak baik. Saya mau ke utara aja, karena jalan tol ke utara bagus, baru diaspal. Saya mau ke sana aja karena jalan lebih baik. Nyampe sini nggak? Enggak lah, sampai di Ancol saya sekarang. Tapi kalau saya bilang gini, walaupun jalan ke selatan itu bolong-bolong, nggak baik, tapi itu jalan yang benar toh. Sampai nggak ke sini? Sampailah. Jadi intinya begini, di dalam sebuah kebaikan belum tentu benar. Di dalam kebenaran akan bawa kebaikan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya. Ya, kebenarannya itu mutlak. Ketika kita lakukan itu beres hidup kita. Ya, itu pragmatisme. Coba buka sama-sama saya Amsal pasalnya yang ke, coba lihat ya, Amsal pasalnya yang ke, ini firman ini seringkali saya baca untuk menolong saya, mengingatkan saya bahwa banyak hal-hal baik di dalam dunia tapi itu tidak menjadi jaminan. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya apa? Maut. Hati-hati ya. Ini kesaksian saya nih, ya. Jadi gini. Saya ini dari tahun 2003 adalah pemerhati pola hidup sehat. Saya belajar sendiri. Saya belajar nutrisi, saya belajar makanan, saya juga ngelatih di gym waktu saat itu. Ya, sekarang udah nggak ada waktu. Saya ngelatih teman-teman di polisi, saya ngelatih teman-teman saya free, gratis. Bayangin coba. Saya bilang ini ngapain lu sama PT malam-malam sama gue aja gratis. Udah. Mau nggak pola hidup sehat? Yuk kita belajar sama-sama gitu. Saya senang lihat orang hidup sehat. Saya latihan, saya jaga makan segala macam gitu ya. Kena cancer juga tuh, ya kan? Nah, saya kena cancer gara-gara deodoran. Jangan habis ini nggak pakai deodoran ya.
Saya kena deodoran, saya kena zat kimia dalam tubuh saya. Ya, saya nggak cocok sama deodoran pokoknya gini, pokoknya kalau nggak gatal no problem, it's okay ya. Tapi kalau gatal pakai produk apapun stop. Itu berarti tubuhnya lagi nolak. Itu katanya dokter ya. Jadi gini, saya ini disuruh cek darah sama istri saya. Saya ini takut jarum. Ada yang takut jarum nggak? Takut jarum Pak? Takut jarum. Terima kasih ya Pak udah ngaku. Banyak jemaat nggak mau ngaku, lo semua diem aja gini. Tapi ini hebat tuh ngaku. Saya ketakutan saya ada dua, jarum sama toke. Ada yang takut toke nggak? Takut ibu takut toke ya? Oh iya. Bapak ibu tahu nggak kalau ketakutan tuh harus dihadapi supaya kita nggak takut lagi. Saya berhadapan sama jarum kan waktu sakit kanker darah, jadi saya udah oke sama jarum ya. Toke juga gitu, saya diperhadapkan, saya dipertemukan sama Tuhan, sama Dia. Saya tuh taunya toke paling banyak di Bali. Saya nggak pernah tahu toke ada di Jakarta Pusat. Satu hari saya bangun pagi, jam udah lama sini ya, kejadian 15 tahun lalu ya. Saya bangun pagi jam 6:30 gitu, saya lagi taruh handuk di kamar mandi. Kan orang Jakarta tuh punya istilah nyawa belum nyatu kalau baru bangun, betul ya? Saya lagi taruh handuk gitu, ada dia di situ, ada dia. Tapi kan nyawa belum nyatu kan, jadi saya gini pelotot, saya pandang-pandangan sama deket loh, segini jaraknya. Segini. Kenapa hari gini cicak pada gede-gede ya? Gitu. Pelotot-pelototan gitu. Kenapa cicak gede? Kenapa sekarang badannya modelnya ada tutul-tutulnya begini ya? Nyawanya nyatu kan lama-lama kan. Ini bukan cicak nih. Gokil. Ini toke nih. Oh teriak dong gua. Gaby, itu nama istri saya. Bukan istri sebelah ya. Bukan istri tetangga. Gaby gitu. Ada apa? Dia pikir apa kan? Saya lari keluar, dia bilang, ada toke gitu. Istri saya tuh sama gitu-gituan seneng rupanya. Jadi dia masuk ke kamar mandi, tiba-tiba ada suara begini. Aduh lucu banget, lucu banget. Lucu apaan? Lucu banget. Sebelum saya berangkat kerja saya nggak pernah lupa, saya kasih tahu Mbak di rumah, Mbak, toke itu mahal Mbak. Harganya bisa ratusan ribu Mbak. Mbak tolong tangkep. Kalau Mbak tangkep uangnya buat Mbak. Saya kasih motivasi supaya dia nangkep. Sampai hari ini nggak ketangkep. Masih suka bunyi di luar. Tapi kalau satu hari saya ketemu lagi sama dia, udah oke, udah pernah ketemu soalnya. Bro, apa kabar? Coba saya gitu-gitu aja. Udah oke, udah pernah ketemu. Nah, sama jarum begitu. Saya nggak mau dicek sama lab karena saya takut jarum. Jadi saya nggak tahu. Saya gubrak di kamar mandi. Saya udah kena cancer itu mungkin udah hampir 10 bulan saya nggak tahu. Karena darah saya udah cancer semua. Saya gubrak di kamar mandi, saya masuk rumah sakit, saya dirawat. Oke? Ini pertobatan saya. Ada kesombongan lah dalam diri saya. Karena setiap kali istri saya bilang itu, saya bilang ini, udahlah, saya udah pola hidup sehat, udah aman lah pasti hidup saya. Tanpa saya sadari, saya memberhalakan pola hidup sehat. Ini pertobatan saya di kamar rumah sakit. Tuhan, pola hidup sehat hanya memberikan badan kita fit. Kesehatan datang dari Tuhan. Itu pertobatan saya. Apa yang dianggap baik, kan pola hidup sehat baik. Belum tentu benar. Kejar Yesusnya, bukan kebaikannya. Itu saya bertobat di situ. Di situ saya sadar, Tuhan terima kasih. Nggak boleh pragmatisme. Itu kebohongan yang pelan-pelan nyusup ke dalam hidup kita loh. Apalagi dilakukan rame-rame. Itu relativisme, itu 11-12 tuh sama pragmatisme. Semua orang juga begitu. Lu kolot banget sih. Jangan ikut-ikutan. Jujur dalam hidupmu. Integritas tuh arti kata wholeness, itu arti kata dasar katanya kekudusan lo. Hati-hati dengan itu. Oke. Yang kedua sama ketiga, itu adalah materialisme sama hedonisme. Itu udah menyusup pelan-pelan masuk ke dalam hidup kita, masuk ke dalam hidupnya gereja juga. Hati-hati. Kita tinggal di kota yang hedon banget, ya. Materialisme tuh artinya mengejar materi, yang kedua mengejar gaya hidup. Coba baca 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Semua kita datang dari rahim ibu nggak pakai baju. Amin, saya amin duluan. Apa ada yang pakai baju? Nggak mungkin lah. Nggak Pak, saya satu-satunya bayi lahir udah lengkap baju. Nggak ada lah. Di saat kita lahir kita nggak pakai baju, kita dikasih baju sama suster toh? Bisa komplain nggak? Nah bisa lah. Mana ada bayi masih baru lahir bilang, suster boleh pilih nggak yang lain? Bisa menjerit susternya. Ketika kita dipanggil pulang sama Tuhan, jenazah kita dimandikan, kita dikasih baju lagi toh?
Bisa pilih bajunya? Nggak bisa. Mana ada orang di peti mati milih baju, lagi begini posisi kan, tiba-tiba tangannya yang lagi melayat dipegang. Tolong bilangin sama keluarga saya jangan pakai jas ini. Bubarlah yang melayat. Kita datang, kita pulang, kita nggak pakai baju, kita dikasih baju. Kita nggak bisa pilih bajunya. Alias kita nggak bawa apa-apa. Bapak Ibu, materi, harta, jabatan, status, ketenaran, uang bukan identitasmu. Identitasmu adalah segambar dan serupa seperti Tuhan. Jangan mau dibohongin sama iblis. Oke? Itu hal yang sangat fana, hal yang sangat bahaya. Saya bertobat waktu saya selesai sakit dari berhala saya juga punya berhala tanpa saya sadari hobi saya. Saya ini suka pesawat terbang. Saya punya 400 pesawat mainan, jangan kaget. Gila kaya banget tuh hamba Tuhan, 400 pesawat. Mainan segini-segini nih, skala 400. Saya suka banget, saya kumpulin satu-satu. Saya suka banget, saya suka pesawat. Saya bukan suka biasa-biasa, suka banget. Saya sampai belajar terbangin pesawat. Saya pergi ke pabriknya Boeing ngeliatin mereka buat pesawat. Saya serius hobinya. Setelah saya sakit, saya bilangin saya nggak mau lagi beli-beli. Saya udah dalam proses kan, saya box semuanya, saya jual. Saya nggak mau. Saya dalam hati gini, Tuhan ini jadi berhala buat saya. Hati-hati loh. Ya, saya pulang nih ya dari ibadah sama seorang ibu diakones gereja. Saya tahu lah tasnya berapa harganya. Ketumpahan air putih di restoran, marah-marah sama waiternya bilang ini, kamu tahu nggak nih harganya berapa? Saya dalam hati, aduh bu. Setelah udah selesai saya bilang, Bu, jiwanya waiter itu lebih penting daripada tasnya Ibu. Jiwanya dia udah minta-minta maaf cuma air putih loh. Lebih penting daripada tas itu. Istri saya pulang dari pemakaman. Aku sedih banget, kenapa? Masa di petinya si ibu tadi semua tasnya dia dimasukin sama anak-anaknya. Sampai dia bilang, kenapa itu kan tas-tas mahal, jual aja kasih uangnya ke panti asuhan. Mama suka. Mau diapain sama mamanya? Yang ada kalau ada maling lihat dibongkar ntar makamnya. Ngapain coba? Ini saya cuma mau kasih gambaran aja sama kita nih. Menyusup loh pelan-pelan dalam hidupnya manusia loh. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ya, kalau nggak kita nggak akan pernah merdeka. Kita pelan-pelan dimasukin sama itu, hidup kita nggak pernah puas akhirnya. Makanya coba lihat deh orang yang korupsi, udah kaya-kaya tetap aja korupsi. Karena bagi mereka udah nggak ada batasnya. Bagi mereka lebih lagi nggak ada kepuasan. Nih saya kasih ayat terakhir ya. Yang terakhirnya adalah hedonisme. Ngejar-ngejar sesuatu yang buat saya senang. Nah di dalam sebuah masalah gitu juga akhirnya. Apa sih yang buat saya senang? Enggak. Sekarang saya bilang ini, Tuhan apa sih rencana Tuhan? Karena kalau hari ini Tuhan kasih jawaban doa dan saya tidak suka sama jawaban doanya, saya tetap akan bilang ini, Tuhan engkau baik. Karena di ujung daripada ini semuanya, pasti jawaban doa ini membawa kebaikan buat saya. Amin. Karena yang Tuhan jawab bukan keinginan kita, yang Tuhan jawab adalah kebutuhan kita. Dan seringkali kita nggak ngerti kebutuhan kita. Kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan. Keinginan itu hanya semata-mata dagingnya aja yang berkoar-koar. Nggak salah sih. Tapi yang Tuhan jawab adalah sesuatu yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Ujungnya bawa kebaikan nantinya. Ya. Oke, 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-5 dan 6. Coba lihat. 1 Timotius 6 ayat 5 dan 6. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan akan kehilangan kebenaran. Tidak berpikiran sehat, kehilangan kebenaran akhirnya. Yang mengira apa? Ibadah adalah suatu sumber keuntungan. Ayo, datang kepada Tuhan, bilang, oh yang penting kalau saya ikut Tuhan, ntar saya begini. Terus pas gak kejadian kecewa sama Tuhan. Makanya ya, banyak orang datang kepada Tuhan, menganggap Tuhan itu adalah dewa, hamba Tuhan itu dukunnya. Saya nggak salahkan orang minta doa ya, karena orang kita lemah kita minta doakan juga nggak apa-apa. Cuman maksudnya gini, jangan yang kayak gini-gini lah, Pak doain Pak supaya anak saya cepat kuliah, doain Pak supaya anak saya bisa cepat-cepat dapat jodoh, Pak doain Pak barang ketahan di bea cukai. Ya elah, lama-lama saya ngerasa Tuhan dewa, saya dukunnya udah. Jadi ibadah bawa keuntungan aja buat saya gitu. Ya doa aja sendiri. Kenapa nggak aktifkan imannya? Terus dikatakan begini, ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, ayat yang ke-6, memberi apa? Keuntungan besar. Keuntungan yang besar adalah rasa ucapan syukur. Saya kasih cerita ini ya Bapak Ibu, ini mengerikan sih. Bulan lalu saya duduk sama teman saya seorang pengusaha. Dia dijadikan koordinator di sebuah gereja yang cukup besar di Jakarta. Saya nggak bisa sebut namanya. Dan selama dia melayani di cabang baru itu, jemaatnya bertumbuh jadi 150.
Bagi beberapa gereja di daerah itu jumlahnya cukup banyak, tapi bagi gereja itu jumlah itu sedikit. Setelah 2 tahun didatengin sama kantor pusat, ini pengusaha teman saya dia omongin begini, Pak, kalau cuma 150 terus-terusan Pak, kagak cuan lah Pak. Jiwa sama dengan cuan. Dia begitu kecewa, dia bilang begini, Pak, kalau Bapak mau cuan, buka aja usaha kayak saya. Bapak dapat cuan tuh, dapat profit deh. Ini jiwa loh Pak. Bapak komplain karena gak bawa cuan. Besoknya dia keluar. Dia bilang, Bil, gue kecewa Bil, gue gak mau lagi ada dalam organisasi gereja. Gue jadi kayak budak organisasi, gak mau gue. Dan itu yang saya lihat dari luar loh. Saya baru dapat kabar nih, baru lihat juga. Ada seorang marah-marah sama seseorang. Di kelompoknya dia lah bilang ini, kamu awas ya, jangan ngajak-ngajak orang ini ke gereja itu atau gereja ini. Pokoknya ini orang harus ada di sini. Rebut-rebutan jemaat, ngambil-ngambilin jemaat, ya kan? Itu udah di mana-mana. Geser-geseran sini sama sana, ngomong-ngomongin itu sama sini. Karena berusaha untuk saing-saingan. Karena dianggap semuanya adalah usaha bisnis unit. Itu tanpa disadari masuk ke dalam Injil kemakmuran, masuk ke dalam jemaat. Akhirnya datang kepada Tuhan transaksional semuanya. Kalau Tuhan gak lakukan ini, udahlah gue gak pengen lagi dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, yuk kita hati-hati. Karena hari ini apapun masalah yang sedang kita hadapi, itu adalah sekolah kehidupan yang Tuhan biarkan terjadi, supaya kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Udah sesederhana itu sih sebenarnya. Dan bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya mau percaya sama laporannya Tuhan. Karena laporannya Tuhan, kesengsaraan saya sudah ditanggung, penyakit saya sudah ditanggung, apapun yang saya sedang lewati, Tuhan sudah tanggung. Saya mau lihat penyertaan Tuhan, saya tahu di ujung daripada ini semuanya saya akan belajar sesuatu. Karena ini kan sekolah kehidupan. Saya belajar sesuatu, saya yang diubahkan. Makanya ketika saya disembuhkan dari kanker, orang bilang, Pak, Bapak dapat mujizat kesembuhan. Bukanlah, mujizat yang saya terima adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Mujizat kesembuhannya bonus. Tuhan kalau sembuhin kita tinggal balikin tangan, tapi perubahan karakter kan memerlukan respon kita. Amin. Yuk kita jadi dewasa rohani, ya kita bertumbuh. Dan apapun kesengsaraan yang sedang kita hadapi hari ini, bilang Tuhan terima kasih, itu sekolah kehidupan. Tuhan tahu kok saya nggak suka ada di sini. Tapi kalau memang itu terjadi sekolah, ya udah, biar kita lulus dari rasa takut, lulus dari rasa kekecewaan, lulus dari rasa khawatir, kecemasan, dan seterusnya. Disitulah kita belajar, bukan sekedar mengerti firman Tuhan, tapi lama-lama dikuasai firman. Saya suka dengan prinsip ini. Jangan sekedar baca firman, tapi biarlah firman itu baca kita. Jadi kalau kita baca firman seolah-olah kayak kita lihat cermin gitu. Ya kalau ditegur, kita tuh punya blind spot loh. Kita punya titik buta, di mana seringkali yang tahu itu orang terdekat. Kalau dikoreksi bilang terima kasih ya. Saya mau bertumbuh setiap hari. Ya, saya percaya Bapak Ibu akan selalu disertai Tuhan, jangan pernah berdoa bilang Tuhan jangan tinggalin aku. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Ya, penyertaan Tuhan selalu gak pernah gagal. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Kita mau gagal kemarin, Tuhan juga gak pernah ninggalin kita. Itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan itu sebabnya lihat masa depanmu. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan dia sudah berjalan di depanmu. Besok hari Rabu ya, Tuhan sudah ada di hari Rabu. Dia sudah menyiapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Setelah kita mendengarkan renungan tadi, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kami ingin mengajak teman-teman untuk turut mendukung perkembangan channel Masyarakat Kristen. Jika renungan ini memberkati dan menjadi berkat bagi teman-teman, Anda dapat berpartisipasi melalui donasi. Dukungan sekecil apapun akan sangat berarti untuk membantu kami terus menghadirkan konten-konten yang membangun iman. Link donasi tersedia di kolom komentar, atau Anda juga dapat memberikan dukungan melalui fitur Super Thanks di YouTube. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebaikan hati teman-teman. Tuhan memberkati. Sekarang, mari kita lanjutkan ke ringkasan renungan. Pesan utama yang disampaikan oleh Pastor Billy Lantang berfokus pada pertumbuhan kehidupan beriman, kemerdekaan sejati di dalam Kristus, dan pentingnya mengizinkan firman Tuhan menguasai seluruh aspek hidup. Berikut adalah poin-poin penting yang dirangkum dari keseluruhan isi firman. Makna kemerdekaan sejati, bebas dari belenggu pikiran dan masa lalu. Setiap orang mungkin sudah merdeka dari perbudakan atau ancaman luar, tetapi belum tentu hatinya benar-benar bebas. Ilustrasi yang sangat menarik digambarkan melalui seekor gajah sirkus.
Ketika gajah tersebut masih kecil dan gemuk, kakinya diikat rantai agar tidak maju sembarangan. Namun, saat rantai itu dilepas setelah ia dewasa, gajah tersebut tetap diam dan tidak mau maju karena di dalam pikirannya ia merasa masih terikat. Banyak dari kita yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa dan beban masa lalu, namun pikiran kita masih terjebak dalam rasa takut, trauma, dan kekhawatiran. Kemerdekaan sejati dimulai ketika pikiran dan jiwa kita diperbaharui oleh kebenaran. Pentingnya ketajaman hati dan konsistensi saat teduh. Kemenangan yang kita dapatkan kemarin tidak bisa kita andalkan untuk menghadapi pergumulan hari esok. Hal ini digambarkan lewat kisah Raja Daud. Ketika mengalahkan Goliat, Daud hanya menggunakan batu dan iman, sadar bahwa perkara kecil di tangan Tuhan akan menjadi besar. Namun, ketika Daud dikejar oleh Saul, dan hatinya diliputi rasa takut, ia justru meminta pedang Goliat sebagai alat proteksi dirinya dan lari bersembunyi ke negeri musuh. Ketika kita berhenti memberi makan jiwa kita dengan firman Tuhan, dan tidak konsisten dalam saat teduh, kita rentan mengambil keputusan berdasarkan kekuatan diri sendiri dan kecemasan, bukan berdasarkan iman. Memilih percaya pada berita Tuhan, laporan iman. Mengutip firman dari kitab Yesaya pasal 53, pertanyaannya adalah, berita siapa yang akan kita percaya? Di dunia ini ada begitu banyak laporan atau berita yang menakutkan, laporan tentang penyakit, kegagalan atau krisis. Namun, orang yang percaya kepada berita Tuhan akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Yesus telah menanggung segala kesengsaraan dan penyakit di kayu salib. Oleh karena itu, di tengah badai hidup atau proses permohonan doa yang belum dijawab, tugas kita adalah belajar menikmati penyertaannya. Memahami sekolah kehidupan. Proses atau persoalan hidup yang kita alami seringkali merupakan sekolah kehidupan. Yang berhak menghentikan kelas bukanlah muridnya, melainkan gurunya. Ketika Tuhan mengizinkan suatu proses berlarut-larut, itu berarti pembelajaran karakter kita belum selesai. Tuhan tidak hanya berfokus memberi kita mujizat instan atau jawaban doa sesuai keinginan, tetapi Tuhan memfokuskan pertumbuhan karakter dan pembentukan jiwa, agar kita makin serupa dengannya. Memahami sekolah kehidupan. Proses atau persoalan hidup yang kita alami seringkali merupakan sekolah kehidupan. Yang berhak menghentikan kelas bukanlah muridnya, melainkan gurunya. Ketika Tuhan mengizinkan suatu proses berlarut-larut, itu berarti pembelajaran karakter kita belum selesai. Tuhan tidak hanya berfokus memberi kita mujizat instan atau jawaban doa sesuai keinginan, tetapi Tuhan memfokuskan pertumbuhan karakter dan pembentukan jiwa, agar kita makin serupa dengannya. Akar masalah, bahaya 3 kebohongan dunia. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan rohani, ada 3 jebakan utama yang seringkali menyusup dan merusak tatanan hidup manusia. Pragmatisme, menganggap bahwa asal sesuatu itu terlihat baik, maka itu otomatis benar. Padahal, sesuatu yang kelihatan baik belum tentu benar di mata Tuhan. Sebaliknya, apa yang benar menurut kebenaran Tuhan pasti akan membawa kebaikan yang sejati. Materialisme, mengukur nilai diri, kebahagiaan, atau identitas berdasarkan harta, status, dan materi. Manusia lahir tanpa membawa apa-apa dan akan kembali tanpa membawa apa-apa. Materi bukanlah identitas sejati kita, melainkan keturunan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Hedonisme dan transaksional, menganggap bahwa ibadah atau hubungan dengan Tuhan adalah sarana untuk mencari keuntungan pribadi semata, transaksional. Ketika ibadah dijadikan alat bisnis atau sekedar mengejar kenikmatan pribadi, manusia akan kehilangan kebenaran yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang disertai rasa cukup dan ucapan syukur. Input menentukan output. Apa yang disimpan di dalam hati pada akhirnya akan meluap keluar melalui perkataan dan perbuatan. Jika hati kita dipenuhi dengan firman dan ucapan syukur, maka saat tekanan datang, yang keluar dari mulut kita adalah ketenangan, pencerahan, dan kedamaian. Sebaliknya, jika hati diisi dengan sampah duniawi, kepahitan, dan kecemasan, maka saat berada di bawah tekanan, yang keluar adalah kemarahan dan kejahatan. Dari pembelajaran materi yang telah kita ulas, ada banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang sangat relevan dan praktis untuk kita terapkan setiap hari. A. Nilai kesadaran diri dan pembaharuan pikiran. Penerapan sehari-hari. Jangan biarkan ingatan masa lalu atau kegagalan lama menghentikan langkahmu hari ini. Setiap kali rasa cemas muncul, ingatkan diri sendiri bahwa kamu sudah dibebaskan dari ketakutan tersebut. Mulailah hari dengan menyaring pikiran negatif dan memfokuskan diri pada hal-hal yang positif dan membangun. B. Disiplin rohani dan fondasi pagi hari. Penerapan sehari-hari. Buatlah komitmen untuk membangun kebiasaan pagi yang baik. Sebelum membuka media sosial, memeriksa pemberitahuan gawai atau larut dalam berita dunia, sempatkan waktu untuk berdoa dan membaca renungan firman. Matikan notifikasi ponsel sejenak agar pikiranmu benar-benar tenang dan siap menjalani hari dengan arahan yang benar. C. Respon terhadap tekanan dan menjaga perkataan. Input versus output. Penerapan sehari-hari. Di jalan raya yang macet, di lingkungan kerja yang penuh tekanan, atau saat menghadapi perlakuan kurang menyenangkan dari orang lain,
belajarlah untuk tidak merespon dengan kemarahan. Latihlah lidah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Katakan kalimat-kalimat penguatan seperti, "Terima kasih Tuhan," atau kalimat damai lainnya secara konsisten. Ketika hatimu tenang, lingkungan di sekitarmu pun akan merasakan keteduhan dari hadirmu. D. Mengubah sudut pandang terhadap masalah. Sekolah kehidupan. Penerapan sehari-hari. Ubah pertanyaan dari, "Mengapa masalah ini terjadi padaku?" menjadi, "Pelajaran atau karakter apa yang sedang Tuhan latih dalam diriku lewat masalah ini?" Ketika doa belum dijawab, jangan berfokus pada hasil akhir semata, melainkan nikmatilah proses pendewasaan diri dan nikmati penyertaan yang ada setiap hari. E. Menghindari gaya hidup transaksional dan konsumtif. Penerapan sehari-hari. Hargai orang lain bukan dari apa yang mereka miliki atau kedudukannya, melainkan dari nilai kemanusiaannya. Jangan jadikan materi sebagai ukuran kebahagiaan atau tolok ukur suksesmu. Belajarlah merasa cukup, contentment, serta gunakan media sosial bukan untuk memamerkan diri atau berdebat kusir, melainkan untuk menyebarkan pesan positif, kebaikan, dan kedamaian bagi orang lain. Sebagai kesimpulan, hidup ini adalah sebuah perjalanan pertumbuhan yang bergerak dari hari ke hari. Kemenangan di masa lalu tidak cukup untuk menopang kita hari ini, tanpa adanya persekutuan yang konsisten dengan kebenaran sejati. Ketika kita mengizinkan firman dan prinsip-prinsip kebaikan menuntun langkah kita, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh kebohongan dunia, baik itu berupa pragmatisme, materialisme, maupun hedonisme. Ingatlah selalu bahwa apa yang kamu masukkan ke dalam hati dan pikiranmu akan menentukan arah hidupmu. Hadapilah setiap ujian dan tantangan bukan sebagai beban yang menghancurkan, melainkan sebagai sekolah kehidupan yang mendewasakan karaktermu. Hiduplah dalam ucapan syukur, tebarkan kedamaian dimanapun kamu berada, dan jadilah dampak positif bagi lingkungan sekitarmu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini memberikan inspirasi, kekuatan, atau sudut pandang baru buat kamu, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis tanggapan atau pengalamanmu di kolom komentar, dan share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan penguatan. Sampai jumpa di video-video inspiratif berikutnya. Tetap semangat, jaga hati, dan semoga harimu penuh berkah.